Berlatar belakang di sebuah kota terpencil di dalam hutan mengerikan, terlihat seorang Mbambas seperti sedang berlari dikejar oleh sesuatu. Dia pun terus menoleh ke belakang memastikan sesuatu dan... Di sebuah rumah di dalam hutan terlihat seorang pria yang sedang menonton wanita disiksa. Dan pria mengerikan yang membunuh wanita itu datang membawa mayatnya. Lalu dia menyuruhnya untuk membawanya keluar dan... Hey, you best go wash your hands for breakfast. Di sisi lain terlihat 4 orang ialah Brian, Ricky, Josh, dan Sarah sedang menuju ke suatu tempat yang dimana hanya Brian saja yang tahu tempat tersebut. Tapi mereka pun harus menepi karena bensin mobilnya udah kedap-kedip. Dan saat di sana entah kenapa wajah Brian sama Ricky saat sedang mengisi bensin terlihat sangat tidak tenang alias panik. Tiba-tiba seorang sheriff datang dan menyapa lalu mengobrol dengan warga sekitar. Tapi entah kenapa Brian dan Ricky yang melihat itu mulai semakin cemas dan Brian yang panik pun langsung mempersiapkan senjatanya. Melihat Sarah dan Josh yang sedang mengobrol dengan sheriff itu, Brian semakin panik dan sangat kesal seperti orang parno. Dan sampai saat di jalan pun Brian masih menanyakan apa yang sheriff itu inginkan. Dan akhirnya... I said no fucking name! It's a fucking name! Ya, kecelakaan maut pun terjadi. Terlihat tanduk rusa yang menancap di perut Brian, lalu dia meminta mereka untuk mengangkat kepala rusa itu. Tapi rusa yang masih hidup pun tiba-tiba bergerak sehingga membuat tanduknya semakin dalam menancap dan Brian pun terpaksa harus membunuhnya. Rusa itu akhirnya tewas, tapi Ricky yang dengan ujuk-ujuk dia mengambil senjata milik Brian dan memaksanya untuk mengatakan kemana sebenarnya tujuan kita ini. Entah apa yang ada di pikirannya, tapi Brian dengan kekeh dia tetap tidak mau menjawab dan malah meludahinya. Alhasil Ricky pun membunuhnya. Di saat suasana semakin keruh dan Ricky yang sudah mengambil alih kepemimpinan kelompok ini, tiba-tiba dari kejauhan terlihat mobil yang lewat ke arahnya dan otomatis Sarah pun meminta bantuan. You folks all right? No, my boyfriend. Pria itu kaget melihat keadaan yang terjadi dan dia ingin membantu mereka. Tapi Sarah dan Ricky yang punya niat untuk membunuh pria itu dan mengambil mobilnya akhirnya. Okay, I'll go with you. Gas station's back that way a couple miles. Me and my cousin. Get out of here! Josh! Bring me here! What the fuck are you thinking? We said no killing! Akhirnya pria itu kabur dan Ricky bercekcok dengan Josh karena menurut Josh yang masih memiliki hati nurani seharusnya tidak ada pembunuhan yang dilakukan, cukup hanya dengan meminta bantuan dan semuanya akan beres. Akhirnya mereka membuka bagasinya dan terlihat seorang wanita yang telah jadi korban penculikan. Ternyata mereka berempat sedang menculik seorang wanita anak dari orang kaya dan hanya Brian lah yang tahu tujuan untuk menebusnya, tapi sayangnya dia sudah mati. Akhirnya Ricky menyuruh mereka semua untuk berjalan menuju hutan agar menghindari polisi, tapi ternyata pria yang kita lihat di adegan awal sedang merekam dan mengawasi mereka. Di sisi lain, bapak-bapak itu akhirnya tewas karena kehabisan darah. Dan pria yang mengintai adalah Clyde, atau kita panggil saja dia Sedeng, karena ternyata dia seorang kanibal dan dia akhirnya pulang ke rumahnya lalu memberitahu adiknya, ialah Cruiser, kalau tamu tidak diundang sudah datang dan Sedeng mengajaknya untuk berburu. Di dalam hutan mereka yang sedang mencari jalan, tiba-tiba tahanan itu terjatuh dan setelah diperiksa oleh Josh ternyata kakinya terluka dan Josh memberikannya kaos kaki agar mengurangi rasa sakit saat berjalan. Tapi Ricky yang sudah keblenger akhirnya dia muak dan berniat untuk membunuh Josh karena dirasa dia sangat menghambat dan... What fucking difference does it make? Sedeng pun berhasil menuju lokasi mereka dan terlihat seakan-akan Sedeng menyelamatkan Josh. Hey. Tapi ternyata justru sebaliknya, Sedeng berencana untuk menangkap mereka, lalu Josh dan Sarah disuruh untuk kembali ke tempat di mana rusa itu tertabrak dan mereka disuruh memenggal kepala rusa itu. Sedangkan tahanan itu akhirnya ditangkap oleh Cruiser.
Sebelum pergi ke tempat rusa, mereka disuruh memakai borgol dan akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Di sana Josh dan Sarah bekerja sama untuk memenggal kepala rusa itu. Tapi Josh yang merasa aneh kenapa dagingnya tidak diambil dan hanya kepalanya saja, lalu dia bertanya dan Sedeng pun menjawab kalau dia tidak memakan daging yang seperti itu. Di sisi lain, sheriff yang mendapatkan laporan pun datang menemui jasad bapak yang kabur itu dan akhirnya dia memutuskan untuk menelusuri dari arah mobil itu datang dan sesampainya di lokasi, sheriff pun langsung melihat keadaan mobil itu. Lalu sheriff memberikan laporan ke markas pusat kalau mobil yang selama ini sedang dicari atas kasus penculikan akhirnya berhasil ditemukan. Tapi sayangnya yang tersisa hanyalah mayat dan badan rusa tanpa kepala. Tapi sheriff tidak bodoh, dia tahu yang menyebabkan kematiannya adalah tembakan di kepala dan akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti jejak darah yang berceceran dan menyuruh kantor pusat untuk mengirimkan personil. Sesampainya di rumah para psikopat kanibal, Josh pun disuruh untuk meletakkan kepala rusa itu di gudang. Sedangkan Sarah diajak ke ruang tamu untuk mengobrol dan Sedeng menyuguhkan sebuah minuman padanya. Sedeng yang penasaran dengan apa tujuan para penculik ini, akhirnya Sarah memberitahunya kalau dia menculik anak dari orang kaya karena tebusannya akan membuatnya kaya. Dan karena ingin bebas dari tempat ini, Sarah memberinya tawaran bagaimana jika Sedeng saja yang mengambil tebusannya. Dengan syarat Sarah meminta dia dan Josh untuk dibebaskan, dan Sarah memberitahunya kalau nilai anak ini $1,4 juta. Sedeng yang tidak tertarik dengan uang dan hanya lebih tertarik dengan daging manusia, akhirnya dia memaksa Sarah untuk meminum air suguhannya. I like you. Bye for now. Lalu Sedeng menghampiri wanita yang diculik itu dan penasaran dengan wajahnya. Karena menurut Sedeng cantik, akhirnya dia memutuskan kalau wanita ini akan menjadi mainan cruiser dan dia akhirnya dipindahkan ke gudang. Di dalam hutan, sheriff pun masih mengikuti jejak darah untuk menemukan sebuah petunjuk. Terlihat betapa Sedeng kelakuannya si Sedeng, dia pun menggantungkan Sarah yang sudah diberi tanda untuk dibeset pada bagian tubuhnya. Lalu Sedeng menyuruh cruiser untuk mengikat Josh di dalam ruangan rumah dan Sedeng akhirnya melakukan aksi gilanya. Sometimes there ain't no reason. Everybody's always looking for the reason. Why are you doing this? Dan di sisi lain, sheriff yang semakin dekat dengan lokasi gubuk Sedeng dan wanita yang diculik pun sedang berusaha untuk memutuskan ikatannya. Akhirnya Sedeng melakukan hal gilanya lagi, ialah dengan memotong masa depan si Josh. Must be hiding in here somewhere. But I'm going with this one. Most guys would have passed out by now. Dan Sedeng membakar lukanya dengan alasan agar kering dan tidak kehabisan darah. Tanpa disadari saat Sedeng sedang asik menyiksa, ternyata mbak-mbak ini sudah mengambil senjata dan... Sedeng yang sudah terpojok dan Josh yang sudah disunat sampai akar-akarnya, akhirnya dia membawa mereka keluar dan melepaskan Sarah karena sebenarnya dia masih belum mati. Lalu mbak-mbak ini menyuruhnya untuk menunjukkan jalan keluar. Tapi Josh yang lengah, akhirnya dia dicekik dan... Sarah yang tidak terima karena keponakannya sudah dibunuh, dia pun akhirnya merebut senjata dari mbak-mbak itu dan menembak Sedeng. Dan Sarah pun kesal pada mbak-mbak ini karena dia tidak menembak saat Josh masih hidup dan...
Sheriff berhasil menyelamatkan Mbak ini dan dia tahu kalau Mbak ini adalah korban dari penculikan. Tapi dengan rasa penasaran yang tinggi karena banyak mayat yang tergeletak di sini, Sheriff pun memintanya untuk menunjukkan gubuk milik Sedeng karena sebagai polisi dia harus tahu apa yang sedang terjadi. Akhirnya mereka kembali ke rumah Sedeng dan dengan kagetnya Mbak ini melihat kalau mayat Cruiser hilang yang artinya psikopat kanibal ini masih berkeliaran dan akan membunuh mereka. Tapi Sheriff yang gak percaya dia malah ngeborgol Mbak ini lalu dia memeriksa keadaan sekitar dan tiba-tiba Sedeng yang masih hidup pun masuk. Akhirnya Fucking little cunt! Mbak ini lari dan Cruiser mengejarnya dari belakang. Tapi melihat lokasi yang sudah ramai dengan polisi, akhirnya Cruiser kembali dan melarikan diri. Dan Mbak ini selamat dari kejadian mengerikan yang menimpanya. Tamat. Inti dari film ini adalah sialnya sekelompok para penculik yang bertemu dengan kanibal sadis. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini ialah memang benar uang adalah jaminan bahwa kita dapat memiliki apa yang kita inginkan di masa depan. Tapi bukan jaminan untuk kebahagiaan. Karena terlalu banyak orang yang menghabiskan uang mereka hanya untuk membeli barang yang mereka tidak inginkan dengan tujuan untuk memberikan kesan pada orang yang mereka tidak sukai. Karena sejatinya kekayaan tidak terdiri dari memiliki harta benda yang besar, tetapi memiliki sedikit keinginan. Jika kamu bekerja hanya untuk uang, kamu takkan pernah sukses. Tetapi jika kamu mencintai apa yang kamu kerjakan dan selalu mengutamakan kepentingan pelanggan, kesuksesan akan datang di tangan kamu. Seperti penculik di film ini yang hanya mengutamakan uang, akhirnya mereka sial ditangkap kanibal. Terima kasih, see you on the next video.